Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Baik, puji Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan bersyukur juga satu minggu telah terlewati. Dan bersyukur juga kalau event besar yang harus dilewati bangsa kita, Pesta Demokrasi sudah selesai dan semuanya boleh berjalan lancar. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama meneduhkan hati. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan juga maaf saya lupa menyapa. Selamat pagi yang mengikuti melalui Zoom. Mungkin ada Bapak Yopi dan juga yang lainnya. Selamat pagi. Dan kita mau sama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Engkaulah Tuhan. Dengan
pujian ini. Amin Tuhan. Raja, Ya Tuhan, Kaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami Bapa. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus, kami mau terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau terus sanjung Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, di atas segala-galanya ya Bapa. Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih Amin Tuhan yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi, pujikan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain.
Desri Rezeki untuk membuka ibadah kita pagi ini dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu ada di dalam hidup kami, Allah yang menghidupi kami, Allah yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mengembalikan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak untuk ditinggikan. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini kiranya turun berkat-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya karena kasih setia Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang mengambil alih semuanya, dan kami semua yang ada di tempat ini tidak terkecuali satupun, kami boleh diberkati oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih sayangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ade, dan masih kuat berdiri ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk jemaat untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Tuhan yang benar, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menyatakan kebenarannya atas kehidupan kita. Dan mari pagi hari ini kita bersemangat memuji, memuliakan Dia, Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, takkan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menyapa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, aku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Oh Allah dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, takkan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam ini. Tanganmu Tuhan, Tuhan yang benar, pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan yang mungkin sudah dialami dalam kehidupannya sepanjang minggu ini, atau cerita-cerita menarik yang sudah dialami sepanjang kehidupannya, yang boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kesaksian minggu depan. Terima kasih Bu Ade kesaksiannya.
Di Alkitab dibilang anggur memabukkan, ini bukan anggur memabukkan, duren memabukkan Bapak Ibu. Ya, kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati kesehatan Bu Ade dan juga Pak Weli, kemanapun apapun aktivitas yang dilakukan, kiranya Engkau terus menyertai, Tuhan terus menyertai. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau kesaksian? Masih loh, dikasih kesempatan gratis, nggak bayar. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa, ditunggu minggu selanjutnya ya Pak Ade ya, minggu selanjutnya catat Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau terus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur untuk musim demi musim, waktu demi waktu di mana Tuhan senantiasa menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, pastinya ada yang didoakan selama ini, kesetiaan Bapak Ibu untuk mendoakannya. Tetap percaya, tetap meyakini walaupun dalam masa penantian, rancangan Tuhan pasti indah, rancangan Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan kita akan mengangkat pujian ini bersamamu Bapak. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terselami bagi kami Bapa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Pemeliharaan-Mu sempurna. Bahkan karya-Mu senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau menyertai kami dari tempat di mana kami tinggal masing-masing. Hingga bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik secara online maupun onsite. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan-Mu semata-mata. Dan tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu dengan otoritas hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan. Dan juga tolong kami semua agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Ketika membacanya, merenungkannya. Sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Wah, justru suara yang kecil ini yang paling kedengaran. Ada sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar ya dari firman Tuhan yang tentu tidak asing bagi kita. Ini tema ini sebenarnya berkelanjutan dengan tema yang saya pernah bawa tanggal 21 Januari. 21 Januari itu saya berbicara tentang
trust God timing. Ya. Percaya ya, waktu Tuhan. Dan teks yang saya sampaikan waktu itu adalah berkaitan dengan Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 21. Dan pokok mulai kita membahas teks itu adalah di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4. Mau apa engkau daripadaku saatku belum tiba. Dan proses di situ terjadi karena mereka kekurangan anggur. Memang orang fermentasi anggur tidak seperti sekarang. Dulu orang buat pesta itu bisa 7 hari 7 malam. Sehingga persediaan anggur itu berkurang. Dan ketika persoalan terjadi, kita juga sudah tahu apa yang saya sampaikan. Bahwa ibu Yesus mencari dia dan menyampaikan pokok persoalan tersebut. Dan di akhir dari khotbah saya, happy endingnya adalah Yesus melakukan yang terbaik, yaitu merubah air menjadi anggur. Bukan berdasarkan apa yang menjadi permintaan atau waktu daripada ibunya. Tetapi berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau waktunya kairos. Itu yang saya sampaikan. Dan hari ini kita akan melanjutkan tema yang cukup menarik. Ya. Bisa kata menanti atau bisa juga menunggu. Menanti waktu Tuhan. Dikatakan di situ di dalam terjemahan baru pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah, apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Bapak Ibu, ketika membaca pengkhotbah ini, itu Bapak Ibu akan menemukan dari pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai khususnya ayat sampai ayat 15. Tapi saya bahasnya batasi sampai ayat 11 misalkan. Di dalam pembacaan itu Bapak Ibu akan menemukan bentuk kontradiksi yang sangat besar sekali. Ada lahir dikontradiksikan dengan mati atau meninggal. Ada menanam dikontradiksikan dengan menuai. Dan menariknya adalah semuanya selalu dikatakan ada waktunya. Pada waktunya. Namun ketika kita mengalami sesuatu dan menanti waktu Tuhan, ini tidak mudah. Mengapa saya katakan ini tidak mudah? Ya. Next, lanjut. Bapak Ibu bisa melihat kecil sekali di situ. Ya. Dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Di ayat yang kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada waktu, ada waktu, ada waktu. Nah Bapak Ibu, ini kan menarik, kontradiksi. Namun bagi saya adalah ketika dia ngomong begitu, di sini kita akan membaca ketika kita melihat baik-baik teks ini, kita akan memahami hal-hal yang menarik. Mengapa?
Karena dikatakan di situ waktu manusia dan waktu Allah. Waktu manusia dan keterbatasan manusia yang bersifat fana. Sementara waktu Allah itu tidak bisa diselami. Dan bersifat kekal. Itu menarik sekali diuraikan di dalam pengkhotbah. Dan istilah pengkhotbah ini sebenarnya ada istilah yang sering dipakai kata kohelet ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bagi saya sangat menarik sekali. Sebelum kita jauh merenungkan hal tersebut, saya ingat Bapak Ibu, hidup kita ini seperti di persimpangan lampu merah. Bapak Ibu lihat, di rambu lalu lintas ada 3 warna. Dan ada waktu di mana orang harus berhenti. Ada waktu di mana orang harus berjalan. Ada waktu di mana orang harus berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan. Dan ketika kita membaca pengkhotbah ini sepertinya bentuk pengajaran yang luar biasa yang ingin disampaikan kepada kita untuk menggunakan waktu dengan bijak. Untuk menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini berdasarkan apa yang menjadi kedaulatan dan ketetapan Allah. Untuk menggunakan waktu ini dengan tepat. Sehingga kita memahami apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita ketika Ia menyatakan waktunya. Karena di ayat yang ke-11 pengkhotbah dikatakan indah pada waktunya. Dan bagi saya ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini belajar, khotbah saya lanjutan yaitu menanti waktu Tuhan. Ini betul-betul adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak mudah orang bersabar di lampu merah. Di daerah kita ada tempat tertentu Bapak Ibu. Di daerah lampu merah itu lamanya minta ampun. Membuat kita tidak bersabar. Apalagi pas momen itu lampu merahnya rusak. Orang tidak mengalah, orang tidak mengerti. Dia mau jalan terus aja. Bagi dia itu hijau itu adalah solusi terbaik. Tetapi semua yang dibuat berkaitan dengan rambu lalu lintas pasti ada tujuannya. Yaitu mencegah kecelakaan. Menertibkan orang agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan tidak mengalami bahaya. Bahkan mengarahkan orang untuk taat melakukan apa yang menjadi aturan tersebut. Nah di dalam pengkhotbah ketika Allah berbicara melalui waktu. Allah mau supaya manusia memahami waktu-waktu ini dan memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan baik. Dengan bijak. Dan tidak melakukan hal yang salah yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Sehingga tidak merugikan manusia itu sendiri. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Next lanjut. Ini kita lihat ya. Tidak mudah menanti waktu Tuhan. Gak mudah. Gak mudah. Seringkali kita menginginkan apa yang kita inginkan dengan segera. Bukan nanti. Ketika orang berdoa dia meminta sesuatu. Dia mau Tuhan harus jawab saat ini, bukan nanti. Padahal saya sudah pernah katakan, ya bisa segera, ya tapi tunggu dulu. Atau tidak dijawab sama sekali karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bukan yang terbaik sesuai dengan rancangan atau tujuan Tuhan. Dan itu enggak mudah. Terkadang kita bisa begitu keras kepala dan menghalangi waktu Tuhan. Dengan memiliki keputusan yang salah. Bertindak terlalu cepat. Berkata tidak kepada Tuhan. Dan bahkan terkadang melupakan Tuhan karena kecemasan. Ketakutan. Kekecewaan. Bahkan emosi yang tidak stabil. Sehingga kompas iman kita kepadanya tidak berfungsi dengan benar. Nah Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu berada di dalam situasi yang sangat menyakitkan? Yang sangat tidak mengenakan.
yang sangat membuat kita pengen memberontak, bahkan pengen protes kepada Tuhan. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kembali lagi kepada lampu merah. Pernahkah Bapak Ibu di persimpangan lampu merah itu? Bapak Ibu ketika lampu hijau, Bapak Ibu coba menyeberang. Itu namanya umur pendek, ya, dan sumbu pendek. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu hijau itu tidak mungkin Bapak Ibu menyeberang. Karena ada waktunya, ada masanya. Dan Tuhan memberikan kita satu bentuk gambaran yang luar biasa melalui peristiwa pengkhotbah ini untuk kita memahami bagaimana masa-masa yang kita harus lewati di dalam dunia ini. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lewati di dunia ini. Tapi tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena di dalam pengkhotbah itu nanti dia tutup. Ya. Bapak Ibu lihat nanti di pasal 12. Dia tutup dengan takut akan Tuhan. Di dalam pasal-pasal sebelumnya pun tetap dia masih nyinggung tentang takut akan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita manusia terbatas yang tidak mungkin mengerti dan memahami apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita buka Alkitab dan baca satu ayat. Dalam Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasal 8 Bapak Ibu di ayat malah Pengkhotbah malah kebuka Yohanes. Pantasan saya nggak dapat. Ayat 17 Bapak Ibu bisa kita baca sama-sama ini ya. Pengkhotbah 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku. Udah Bapak Ibu? Udah? Ini ada di depan. 3, 2, 1. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah bagaimanapun juga berlelah mencarinya. Ia tidak akan walaupun Nah Bapak Ibu bisa lihat baik-baik bagaimana kesenjangan antara manusia yang fana, yang terbatas dengan karya Allah yang tidak terbatas. Allah hanya memberikan pemahaman kepada kita melalui hikmatnya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sebatas itu disingkapkan kepada kita. Dan yang menariknya adalah ketika Allah berbicara tentang hal ini, agar kita memahami bahwa fase-fase masa-masa ini tidak lepas daripada apa yang menjadi karya Allah bagi umat. Mungkin kita tidak pahami, tapi jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan. Mungkin kita tidak terima, tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan yang berdaulat, yang memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Jauh daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Jauh daripada apa yang kita rancangkan. Sehebat-hebatnya manusia membuat satu planning, sehebat-hebat manusia menggunakan momen waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan, toh dia manusia yang terbatas. Dan dikatakan bahwa kalau Tuhan yang bekerja pasti indah pada waktunya. Next. Ini slide-nya menarik sekali. Itu bahasa Inggrisnya di atas, bahasa Indonesianya di bawah. Percaya Tuhan walau dalam masa penantian. Hal ini berarti Anda ada di jalur yang tepat. Bahkan ketika Anda tergoda
Untuk menyerah, menunggu berarti membiarkan Tuhan menulis cerita Anda. Alih-alih kehilangan harapan, hal ini justru meneguhkan Anda sebab rencana terbaiknya bagi Anda belum tiba. Sebab rencana terbaiknya belum tiba. Dan ketika pengkhotbah memberikan kontradiksi di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9 ada pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi di ayat yang ke-11 pasal 3 di dalam pengkhotbah berkaitan dengan indah pada waktunya. Ada tujuan Allah yang tercapai berdasarkan waktunya Tuhan. Dan momentum itu pasti yang terbaik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jangan kehilangan arah kompas iman. Jangan kehilangan fokus kepada Tuhan. Hanya dengan persoalan-persoalan dan rutinitas kehidupan manusia. Baca baik-baik di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu pasti akan sangat memahami hal tersebut. Tetapi di tengah pengkhotbah menyampaikan hal tersebut, bagi saya sangat menarik. Kemudian di ayat ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu hebat sekali. Bahkan sebelum kata itu muncul, kalimat itu muncul, dikatakan di ayat 9, apakah untungnya pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Membuat satu pertanyaan di situ. Kalau memang segala sesuatu sia-sia, mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Padahal ketika kita melakukan dan melewati fase-fase itu, ada tujuan Tuhan. Ketika saya membaca beberapa komentar, ya, termasuk juga saya lihat lagi, kemudian saya melihat perbandingan berapa profesor Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa teks ini seperti mengurung seseorang di dalam waktu yang terbatas ini. Sehingga dia tidak bisa melihat dan melakukan hal yang lain. Karena dia adalah pribadi yang terbatas. Tapi bagi saya itu negatif. Karena kalimat yang selanjutnya ketika mengatakan bahwa justru di tengah fase-fase masa-masa yang singkat ini, bagaimana momen ini dipergunakan oleh ciptaan atau manusia dengan baik untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah bagi hidup mereka. Dan Allah tidak melalaikan tugasnya di tengah-tengah fase waktu-waktu ini. Buktinya apa? Di dalam ayat yang ke-11 sudah menjelaskan hal itu. Nah, Bapak Ibu, next. Jadi itu tidak mudah. Maka hal yang pertama ketika kita melihat pengkhotbah, harusnya kita berkata, menanti waktu Tuhan merupakan perjalanan iman. Menanti waktu Tuhan merupakan perjalanan iman. Ya, masa menunggu membuat kita dapat memiliki hubungan atau relationship yang kuat dengan Tuhan harusnya. Ini saya kutip ini ya. Di situ dibuat ada 3 contoh. Tuhan membuat Abraham dan Sarah menunggu kelahiran anak mereka, yaitu Ishak. Tapi mereka memutuskan hal yang salah. Lalu Tuhan membuat Yusuf menunggu untuk bebas dari dalam penjara. Ada waktunya, Bapak Ibu, lihat baik-baik. Orang yang sudah berjanji untuk membebaskan dia aja, setelah dia bebas dia tidak dihukum mati, dia lupakan bahwa Yusuf itu ada di penjara. Coba baca kisah Yusuf itu. Dia dilupakan loh Bapak Ibu. Ya. Ya. Tuhan membuat Yosua menunggu akan rubuh temboknya Yeriko. Ketika mereka harus berjalan beberapa waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, berkeliling sampai tembok itu runtuh. Memang ada yang berkata secara fisika dihitung begini, ya resonansi suara dan sebagainya, itulah urusan ilmuwan. Tetapi maksud saya di sini adalah
momentum di mana Allah bekerja itu tidak pernah terlambat. Namun kita jangan pernah kehilangan arah iman. Mengapa saya katakan contoh kasus? Ingat, saya kasih perbandingan teks yang sederhana. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu saja dulu. Lalu bandingkan kisah Lazarus. Ya, sudah disinggung juga Pak Nelson waktu itu. Perhatikan baik-baik kisah Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 15. Dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya setelah Lazarus sudah meninggal beberapa hari. Tapi setelah Lazarus dibangkitkan, dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Tapi dia mau dari fase peristiwa kisah Lazarus, orang belajar percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Perjalanan iman dan tidak kehilangan iman di fase-fase menjalani hidup ini, itu perlu. Nah Bapak Ibu, bagi saya ada hal yang menarik. Next, lanjut. Ya. Menanti waktu Tuhan memang menantang, namun juga merupakan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Jadi persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya tidak pernah melebihi kuasa Tuhan, tidak pernah menggeser kasih Tuhan bagi hidup kita. Tantangan yang kita hadapi dalam menjalani hidup ini dengan waktu-waktu yang ada terjadi, itu tidak pernah menghilangkan kasih Tuhan kepada kita. Justru di tengah situasi yang kita alami, Tuhan bekerja. Bahkan ini adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Belajar untuk lebih percaya kepadanya dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saat kita menantikan Tuhan, kita diingatkan bahwa Dia memegang kendali dan bahwa rencananya bagi kita adalah baik. Ingat, rancanganku adalah rancangan damai yang mendatangkan di masa depan yang penuh, bukan rancangan Kalau begitu waktu Tuhan dan rancangan Tuhan, plannya Tuhan dalam menjawab apa yang kita alami di hidup ini, dalam menjalani hidup kita, plannya Tuhan lebih terbaik enggak bagi kita? Kalau lebih terbaik, bersedia kita percaya kepadanya dan menanti waktunya Dia. Mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Terjemahan lainnya, waktuku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, ketika saya setiap kali ada di jalan, ada tempat yang minum kopi atau tempat beli minum, yang ada tempat duduk depan, seringkali saya singgah sebentar dan duduk. Ya, saya seringkali beli kopi, minum di situ, karena beli kopi minum di luar lebih leluasa, kalau di rumah nggak leluasa. Jadi itu kesempatan menggunakan waktu merdeka saya. Nah, ketika saya beli, saya duduk, saya melihat persimpangan itu di antara lampu merah dan sebagainya. Orang selalu beraktivitas dengan kendaraan maupun ada yang jalan kaki menyeberang. Tapi saya kagum dan saya sedikit terdiam ketika ada seorang yang sudah usianya mungkin 60 tahun lebih, mau 70 tahun, ketika lampu merah dan dia menyeberang. Bapak Ibu, kecepatannya berjalan tidak seperti waktu dia masa muda. Itulah perubahan. Konsentrasi dia pun tidak seperti muda.
Dia berjalan dengan perlahan. Dan seandainya kalau orang muda yang berjalan menyeberang waktu itu, ya setelah itu sudah ada pergantian menjadi lampu hijau, kira-kira orang banyak klakson enggak? Pasti banyak klakson, anak muda jalannya kok lambat banget. Tapi karena pergantian dan dia belum sampai di pinggir trotoar dengan baik, tidak ada yang berani pencet cepat-cepat seperti oma cepat lari, oma cepat lari. Enggak. Artinya orang sendiri memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, Tuhan mau kita memahami situasi kondisi dalam menjalani hidup ini berdasarkan waktu-waktu yang ada. Namun ingat, tidak kehilangan arah iman. Bapak Ibu, memang saya sengaja ngomong lampu merah supaya tidak banyak contoh, tapi Bapak Ibu bisa melihat hal itu luar biasa. Seperti bentuk peringatan bagi kita. Next, lanjut. Jadi jika Anda berada dalam masa penantian, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Alkitab berkata apa? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Anda enggak sendiri. Waktu menjalani hidup ini Anda enggak sendiri. Ada Tuhan. Ada kala Tuhan tempatkan keluarga untuk bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi, kerabat, kenalan. Bersama-sama dengan kita. Tapi mereka punya momen bersama dengan kita terbatas. Karena mereka manusia fana, manusia yang terbatas. Tapi kalau Tuhan bekerja di masa penantian itu, Dia Allah yang Maha Kuasa, berdaulat dan tidak terbatas. Percayalah pada waktu Tuhan dan ingatlah bahwa Dia setia pada janji-janjinya. Bapak Ibu, luar biasa itu firman Tuhan. Ya. Bukan hanya berbicara tentang rancangan, bukan hanya berbicara tentang pengharapan, bukan hanya berbicara tentang ketekunan, bukan hanya berbicara tentang menjalani hidup ini berkaitan dengan kalau di bawah kolong langit yang sia-sia, tapi juga berbicara tentang di bawah kolong langit yang ada kata sia-sianya, namun tidak lepas daripada karya Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu, gunakanlah waktu ini untuk mencari Tuhan, berdoa, mendekatkan diri kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar dan Dia mempunyai rencana yang melampaui harapan Anda dalam hidup Anda. Karena apa? Sekali lagi, pengkhotbah mengatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kegagalan dalam hati mereka. Ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayo. Ingat, ketika bulan lalu saya berkhotbah di dalam Yohanes tentang trust, God timing, percaya pada waktu Tuhan. Ketika Yesus berkata, mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba atau saatku belum tiba. Maria berkata kepada para pelayan itu, buatlah apa yang Dia akan perintahkan kepadamu. Wow, Maria saja percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti bekerja berdasarkan waktunya dan terjadilah anggur yang terbaik. Bapak Ibu percaya enggak dengan waktu Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda? Bapak Ibu percaya enggak dengan rencana Tuhan atas hidup Anda? Memang enggak mudah menjalani hidup ini. Contohnya sudah kita baca dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 sampai ayat 8. Ada banyak contoh yang terjadi. Tapi masihkah kita percaya bahwa Dia mempunyai rencana yang melampaui harapan Anda atau harapan kita dalam hidup ini? Ingat, di atas lonceng itu ada tulisan,
God perfect timing. Waktu Tuhan sempurna. Waktu Tuhan terbaik. Maka izinkan Dia memperagakan kuasanya di dalam hidup Anda. Atau Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Nah, next, hal yang kedua. Menanti waktu Tuhan ini. Sabar dalam pengharapan. Pada waktunya itu kan bentuk penantian ini. Sabar. Enggak langsung. Sabar dalam pengharapan ini enggak mudah. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 ya. Dia menuliskan bahwa karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasilnya yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Lalu dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekalipun Anda berkata, ini teksnya berkaitan dengan eskatologi, ya. Saya tidak mau berbicara tentang itu karena kalau saya bicara itu terlalu jauh. Tapi yang jelasnya, bukankah Tuhan juga sudah datang untuk menyelamatkan kita manusia? Waktunya, Ia sudah mati di atas salib untuk menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya kepada kita. Ya. Dan memberikan satu hal yang luar biasa. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Sabar sampai telah turun hujan. Sabar, sabar, sabar. Nah, sabar dalam pengharapan menanti penggenapan waktu Tuhan enggak mudah. Padahal waktu Tuhan tadi sempurna dan yang terbaik dan pasti indah. Tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah merugikan kita. Tapi seringkali kita protes kepada Tuhan seperti Tuhan tidak mengerti dengan situasi, kondisi, dan waktu-waktu yang kita alami. Seperti Tuhan tidak memahami terkait hal tersebut. Tapi hari ini kita bisa melihat berbagai contoh yang disampaikan oleh pengkhotbah. Supaya kita kembali lagi percaya kepada Tuhan, taat pada waktu Tuhan, menanti dengan penuh pengharapan tanpa kehilangan iman. Bapak Ibu, sabar. Bapak Ibu, saya kembali lagi. Sekarang, tren sekarang itu orang seringkali berkata gasken. Ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau dengar kalimat itu ketika orang bawa kendaraan apa? Harus buru-buru sepertinya. Tapi ada tulisan yang saya sudah sering ngomongin kepada Bapak Ibu. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Yang manajemen diri sendiri untuk menghindari hal-hal yang berbahaya berdasarkan waktu-waktu dan perjalanan yang dilewati adalah diri sendiri. Nah, kalau itu saja kita tidak bersabar, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau petani saja tidak bersabar atas waktunya, itu bisa merugikan dia. Artinya kita menanti waktu Tuhan dengan sabar dalam pengharapan, itu enggak mudah. Ya. Tapi ingat, kalau waktu Tuhan itu terjadi, dikatakan di situ bahwa God's timing is perfect timing. Itu. Tuh di bawah. Jadi sabar. Ya. Sabar. Jangan salah persepsi. Karena ada tujuan Tuhan yang lebih baik bagi Anda dan saya, atau Bapak Ibu dan saya.
berdasarkan waktu dan karyanya bagi hidup kita. Menunggu waktu Tuhan itu sulit. Timeline-nya hampir tidak pernah selaras dengan yang kita inginkan. Namun waktunya selalu tepat meskipun sulit untuk ditunggu. Sehingga butuh iman dan kesabaran. Ya, sabar. Indah pada apa Bapak Ibu? Indah pada tapi untuk sampai di situ harus sabar. Ya. Sabar dalam pengharapan. Karena pasti indah pada waktunya. Yuk kita nonton video berikut ini supaya Bapak Ibu tidak bosan melihat saya di depan terus. Ya, silakan. Apakah bisa diputar? Tuhan. Kecewa Oke. sama Tuhan. Next, Sampai suaranya. akhirnya di Shalom. Persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar. Usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat papa mama pelayanan, melayani dengan setia, sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus nggak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu Melisa Sidabutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan lewati kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani, lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
Nah, Bapak Ibu, menarik. Yesus lebih tahu yang terbaik dan Dia penolong yang setia. Sabar dalam pengharapan karena Dia tahu yang terbaik dan Dia penolong yang setia. Buktinya Bapak Ibu sudah lihat kisah nyata tersebut. Enggak mudah. Enggak mudah. Tapi semua indah pada waktunya. Slide terakhir. Menanti janji Tuhan. Aku mau tetap percaya Tuhan berkarya untuk menepati janji dengan waktu yang terbaik. Namun tetap berharap, tetap bersabar, tetap harus pahami tujuan Tuhan, maksud Tuhan berdasarkan waktu dan kehendaknya. Kairosnya Tuhan itu pasti yang terbaik. Bapak Ibu, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kalau Tuhan sudah sabar terhadap kita, menyatakan kasih anugerahnya kepada kita, menunjukkan kebaikannya kepada kita berdasarkan waktu-waktu yang kita jalani. Ada kalanya kita tidak paham, ada kalanya bisa kita kecewa, tapi percayalah, Dia adalah penolong yang terbaik. Dia menyertai kita. Dia bekerja atas momentum waktunya dan tidak pernah terlambat sedikit pun. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Minta Pak Saud untuk tutup kita dalam doa. Namun sambil juga kita bernyanyi, ajar mengerti Bapa ajaib segala rencanamu.
berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Karena kami tahu segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memberi waktu bagi kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Sehingga ajari kami Tuhan supaya kami semakin setia kepadamu, sabar, karena segala sesuatu kami yakin dan percaya indah pada waktunya. Seperti firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan semangat di dalam hidup kami Tuhan. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan, biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, menolong dia Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Alex. Biar kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak, aktivitas Bapak dan juga keluarga Bapak. Juga Pak Saud, terima kasih atas doanya. Dan terima kasih pada jemaat di tempat ini yang sudah menyimak firman Tuhan dengan baik. Biarlah kiranya firman ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan titipkan dan berkati dalam kehidupan kita. Kita mau memberi yang terbaik. Dan saya memohon dengan kasih kepada hambanya Bu Neneng untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak pernah lepas dari kepedulian-Mu, dari perhatian-Mu kepada kami. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami setiap waktu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami dan juga berkat-berkat jasmani. Pada saat ini kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami boleh memberikan persembahan berbentuk materi ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita, ketulusan dan rasa syukur yang begitu dalam terhadap Engkau. Biarlah keuangan yang sudah terkumpul juga dapat dikelola untuk dan demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di mana kami bisa memberikannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan angkat pujian segalanya yang Kau miliki. Atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada hambanya yang akan menyampaikan warta, saya persilahkan. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya yakin kita semua sedang menanti waktu Tuhan dalam hal tertentu. Ya, sabarlah menanti, karena Tuhan setia kepada janjinya. Ya, kadang mungkin kita merasa sangat
merasa sangat berat, merasa kapan gitu ya. Ya, tapi itu bukan waktunya. Tadi Pak Alek juga jelaskan, biarkanlah Tuhan untuk menulis jalan hidup kita. Ya, gak usah kita tambahilah warnanya, biarkan saja. Kita pikir kita tambahi warnanya biar lebih indah gitu, tahu sama seperti siapa tadi? Abraham, dia menambah warnanya malah jadi masalah sampai sekarang gitu ya. Ya baik Pak Ibu, terima kasih ya Pak Alek untuk firman Tuhan. Baik, kita ya terima kasih untuk yang lain juga semua ini. Pak Pur juga yang selalu setia. Dia yang paling awal, dia juga paling akhir nanti untuk mengupload lagi dan mengedit. Ya terima kasih untuk Pak Pur juga. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat warta. Persembahan kita minggu lalu total semua bersama dengan persepuluhan 1.190.000 ya. Tuhan memberkati. Teruskan. Ulang tahun ya pada tanggal 13 Februari Ibu Pur ya. Ya orang Indonesia kan lebih senang disebut nama suaminya. Kalau dia nggak senang disebut nama suaminya berarti mencurigakan gitu ya. Ya kan begitu ya. Ya itu bagus. Ya, selamat ulang tahun Ibu. Ya ulang tahun pernikahan, mesra sekali nih. Ya pada tanggal 14 Februari. Selamat ulang tahun Pak Melo dan juga Ibu ya, ulang tahun pernikahan. Dengan senyum yang di tengah ini. Kok begitu katanya? Ya ada ponakan saya waktu itu, adik saya ke Bandung. Ya, mereka begini juga kami bawa ke balai kota alun-alun Bandung. Mereka rangkulan begitu di foto. Katanya, oh kalian ini kata anaknya ya. Tidak apa-apa kan, justru harus begini suami istri. Masa fotonya belakang-belakangan. Baik ya, selamat ulang tahun ya. Terus ulang tahun juga pernikahan 22 Februari ya, Pak Willy sama Ibu Ade. Nah itu lagi love itu ya. Ya selamat ulang tahun juga ya, walaupun belum sampai waktunya ya, tapi ya Tuhan memberkati. Ya kita teruskan. Bapak Ibu perhatikan yang berkhotbah, bukan berkhotbah, maksudnya yang bertugas minggu depan. Ini semua gitar tidak ada nih. Oh Arya ada. Ya oke, Bapak Ibu perhatikan ini semua. Ya tinggal nanti kasih tahu ya Jojo yang belum main drum ya Jojo ya, supaya nanti kasih tahu ya Bu ya. Baik lanjut. Tadi yang nama saya tadi Bu. Sebentar. Oh saya singer. Oh ya oke. Pak Saud yang pimpin pujian ya Pak Saud. Nah, samalah suara kita 11-12. Kita kan ngomong juga pales ya, apalagi nyanyi. Baik, lanjut. Ya ini Bapak Ibu kita bisa dengar terus ya khotbah gembala sidang kita di Radio CP 103,5 FM setiap hari Minggu sore pukul 18. Lanjut. Ya ini topik doa kita Bapak Ibu selalu kita serius berdoa ya. Saya sedikit ikuti juga perkembangan lewat YouTube, walaupun tidak terlalu banyak saya lihat, tetapi memang kita harus doakan bangsa ini supaya semuanya baik-baik saja, walaupun sebetulnya tidak baik-baik saja gitu ya. Kita doakan karena sebetulnya sudah lama pengamat-pengamat mengatakan, khususnya orang-orang luar itu merasa bahwa bangsa Indonesia ini akan sudah lama harusnya runtuh, kolab. Tapi ternyata sampai hari ini masih terus bertahan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya yakin itu karena begitu kuatnya anak-anak Tuhan berdoa, dan bahkan sebetulnya di luar negeri pun sangat banyak orang berdoa untuk bangsa ini karena orang yakin bangsa ini akan membawa terang kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan mempertahankan bangsa ini supaya kita bisa menjadi berkat. Karena Bapak Ibu kalau perhatikan, hanya bangsa Indonesia bangsa yang paling majemuk dalam segala hal. Agamanya majemuk, sukunya majemuk, pulaunya juga terpencar-pencar. Ya semua majemuk di sini.
ya semua majemuk, tetapi kita masih kuat sampai hari ini. Karena saya yakin Tuhan punya rencana melalui bangsa ini, bukan hanya untuk bangsa ini. Jadi mari kita doakan ini terus, kita tidak boleh skeptis, kita harus bisa melihat terus Tuhan akan bekerja untuk bangsa ini. Karena itu mari kita doakan terus. Sudah ada lagi yang mau didoakan? Sudah. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hari ini kami bisa beribadah. Kami bersyukur untuk Pak Halek hamba-Mu yang Engkau pakai mengingatkan kami kembali bahwa ada waktu Tuhan, waktu yang sempurna. Kami harus menunggu waktu itu. Walaupun mungkin kadang kami sangat terdesak oleh keadaan, tetapi biarlah kami percaya bahwa waktu-Mu lah yang terbaik, waktu-Mu lah yang sempurna. Kami bersyukur untuk hal ini, berkati terus hamba-Mu Pak Alek dalam pelayanannya, rumah tangganya, masa depan, anak-anak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua yang melayani kami pada kali ini, untuk Pak Pur, untuk tim PW yang mengambil persembahan, persiapan ibadah, dan setiap bagian pelayanan yang diambil. Tuhan Engkau memberkati orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga memberkati pemilik tempat ini dan seluruh pengelola, dan juga orang-orang yang menolong kami supaya kami masih terus bisa eksis beribadah di tempat ini. Berkati mereka semua, baik pribadi, keluarga maupun sekelompok orang yang mendukung kami di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk semua. Kami juga bersyukur untuk segala peralatan yang lancar yang bisa kami pakai, termasuk listrik dan alat-alat lain sebagai sarana pendukung di dalam ibadah ini untuk keamanan, untuk perlindungan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami terus berdoa agar Tuhan memberkati bangsa ini tanpa gereja ini tanpa henti. Dan kami juga bersyukur untuk Ibu Pur yang berulang tahun. Terima kasih juga sekalian untuk ulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua, baik itu untuk Pak Milo, Ibu Susan, dan juga Pak Weli dan Ibu Ade. Kami berterima kasih kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau lah yang memberkati keluarga ini, dan kepada semua yang berulang tahun ini, berkat-Mu tidak akan pernah berakhir, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada janji-Mu dan peduli kepada setiap anak-Mu, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Itulah firman-Mu. Karena itu kami bersyukur bahwa kami dapat mengandalkan Tuhan yang setia kepada janjinya. Terima kasih, berkati Tuhan semuanya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena pemilu sudah berlangsung, tidak ada gangguan, tidak ada masalah yang bisa menimbulkan gesekan satu dengan yang lain. Kami berterima kasih untuk hal ini. Namun Tuhan, kami mendapati kenyataan bahwa banyak orang yang tidak sepakat, tidak puas dengan apa yang terjadi selama proses, bahkan sebelum pemilu itu sendiri berlangsung dan sekarang pasca pemilu itu sendiri. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau kiranya menghalau gerakan-gerakan yang bisa memecah belah bangsa ini. Karena ada kelompok tertentu memang yang ingin bangsa ini kacau, ingin chaos. Tapi kami berdoa kepada Tuhan supaya hal itu tidak terjadi. Kalaupun ada ketidakpuasan, ada demo-demo, kiranya tidak sampai kepada anarki. Inilah harapan kami dari kedua belah pihak, baik pihak yang demo maupun pihak yang didemo. Kami mohon Tuhan supaya bangsa ini bisa tetap tenang, agar kami tidak jatuh dalam krisis yang lebih parah lagi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, mengingat bahwa akhir-akhir ini juga harga beras yang cukup naik juga. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya tidak akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar bagi bangsa kami. Karena itu kami berdoa kepada-Mu supaya semua kiranya memikirkan kepentingan bangsa ini ke depan, bukan hanya memikirkan kelompok, golongan, bukan hanya memikirkan kekuatan dan kekuasaan, tetapi sungguh-sungguh untuk memikirkan bangsa ini, supaya bangsa ini bisa terus berjalan. Kami bersyukur karena banyak prediksi yang menduga bahwa bangsa ini harusnya sudah runtuh, bahkan bukan hanya sekarang, tapi puluhan tahun yang lalu. Tetapi Tuhan, Kau tetap mempertahankan bangsa kami dengan segala kemajemukannya, bahkan tidak bergeser sedikit pun. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hal ini. Kami terus berdoa kiranya Tuhan terus bekerja untuk mempertahankan bangsa ini supaya tidak terpecah-pecah, dan setiap ambisi orang yang ingin memecah belah bangsa ini dan menghancurkannya demi hal tertentu,
kiranya Tuhan menggagalkan itu semua. Tolonglah ya Bapa yang baik. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa kepada-Mu siapapun yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, supaya kami semua Tuhan belajar untuk mengikuti, karena kalau Tuhan mengizinkannya, maka Tuhan tentu punya rencana di balik segala sesuatunya. Bagaimanapun caranya seorang memerintah, tetapi ketika Tuhan mengizinkannya, maka Tuhan pasti punya rencana atas segala sesuatunya. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong agar terjadi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang selama ini merasa mungkin dirugikan dan seterusnya. Kami juga berdoa agar Engkau menolong gereja-Mu, supaya gereja-Mu menciptakan suasana damai. Gereja-Mu tidak menimbulkan hal-hal, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang kemudian multitafsir dan yang bisa juga menimbulkan masalah. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa supaya Engkau terus menolong pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, supaya pemerintahan ini bisa berjalan sampai masa jabatan mereka selesai. Kami mohon belas kasihan-Mu akan hal ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan agar Engkau kiranya menolong, menyelamatkan bangsa ini. Kami rindu Injil Tuhan terus diberitakan. Di tengah-tengah ketidakpastian, kiranya orang-orang bisa bertemu dengan Engkau yang adalah kepastian akan hidup ini dan hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Karena itu mohon belas kasihan Tuhan supaya gereja Tuhan justru semakin bersuara tentang kasih Kristus kepada setiap manusia yang berdosa, supaya kasih Kristus itu menjamah hati dan mengubahkan sikap pikiran, mentransformasi setiap orang dalam kebenaran. Inilah harapan kami, karena kami yakin sekali bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah hati, dan Tuhan sajalah yang sanggup mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk para caleg yang mungkin banyak yang akan gagal, dan mereka sudah mengalami begitu banyak kerugian. Tolong mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam stres yang berkepanjangan, tidak jatuh kepada depresi, tidak jatuh kepada putus asa. Kami mohon hiburkan mereka. Kiranya Tuhan menolong mengirimkan pendamping-pendamping yang menguatkan mereka, supaya mereka bisa keluar dari masalah krisis yang sedang mereka hadapi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, Engkau berkati terus Pak Yopi, Ibu Gembala Sidang kami, Tuhan terus menolong kesehatan mereka Tuhan. Dan bahkan berdoa untuk gereja Metodis Injili secara sinodal. Tuhan terus memberkati supaya gereja ini bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan semakin teguh, bertumpu, berpijak pada firman Tuhan. Dan firman-Mu itulah kami jadikan menjadi landasan kami dalam mengambil sikap, di dalam mengambil keputusan-keputusan. Inilah harapan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu, biarlah kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini, karena merindukan kembali untuk bisa kekuningan. Biarlah Tuhan kiranya campur tangan atas segala sesuatu, apapun yang diperlukan untuk itu, supaya Tuhan juga menolong untuk memenuhkan semuanya. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ibu Lili kami terus doakan supaya Tuhan terus memberkati. Kami juga doakan usaha mereka Tuhan, biarlah usaha ini bisa bangkit kembali. Mohon Tuhan campur tangan. Dan juga untuk Michael, kami terus mohon belas kasihan-Mu supaya Michael juga terus dikuatkan oleh Tuhan, walaupun dia dalam keadaan kondisi fisik yang sebetulnya lain dari yang lain. Tapi kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal itu. Kami berdoa juga supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Kami berharap supaya saudara-saudara kami yang lain bisa kembali bersekutu dengan kami di tempat ini. Mohon Tuhan menggerakkan hati mereka agar mereka bisa datang untuk beribadah bersama-sama. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu, masa depan mereka, pendidikan mereka dan pelayanan mereka. Tolonglah supaya anak-anak kami, Engkau menjaga mereka supaya mereka tetap komitmen untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka, apapun profesi mereka, supaya mereka tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pergaulan mereka Tuhan, jagailah mereka supaya mereka tidak terpancing, tidak tergoda oleh begitu banyak kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang membuat mereka bisa menjauh dari Tuhan. Tolong supaya anak-anak kami tetap berdiri sebagai terang Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana mereka bergaul.
baik dalam pergaulan dalam dunia pendidikan, pergaulan di dalam keseharian, pergaulan sosial apapun. Tolonglah anak-anak kami supaya mereka tidak bergeser di dalam kebenaran itu sendiri dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Inilah harapan kami, dan tolong juga supaya Engkau memberkati masa depan dan pekerjaan mereka. Berikanlah mereka masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan kami doakan Engkau juga menolong anak-anak kami sehingga mereka bertemu dengan jodoh yang takut akan Tuhan, di mana mereka bisa bersama-sama kemudian melayani Tuhan dan membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Kami mohon akan hal ini Bapa yang baik. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati untuk ibadah di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong Ibu Ade yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Saud yang akan memimpin pujian dan seluruh tim, dan semua yang melayani Tuhan. Engkau memberkati dan bahkan memberkati seluruh peralatan yang ada. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau menolong kami untuk bisa memiliki suatu tempat yang tepat selain di tempat ini, supaya kami bisa mengantisipasi segala keadaan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri untuk sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas kehidupanmu, pelayananmu, aktivitas pekerjaanmu, studimu, maupun segala sesuatu yang engkau kerjakan. Anugerahnya senantiasa nyata. Bahkan tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian di dalam hidupmu, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Ku berserah kepada Allahku. Bapa
kami mau terus percaya, mau terus berserah kepada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya bahwa waktu-Mu pasti indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau semuanya boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu, biar kiranya apa yang kami lakukan di pagi hari ini dan sampai siang hari ini boleh menyukakan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sertai kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan, bahkan sampai Kau datang kembali ke dunia ini, kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat Pak Yopi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Bapak dan tetap semangat. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Pak Yopi.